Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perkenalkan, nama saya Nia Putri Ramadhani sebagai ketua kelompok dari 1244 kelompok 5. Dan teman-teman saya, Nama saya Emas Isama Syarifudin. Nama saya Gadita Alifianero. Nama saya Nadia Radita Ramadhani. Nama saya Reza. Nama saya Muhammad Zaki. selama beberapa menit ke depan, kita akan mempelajari tentang materi perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin pada buku sejarah bab 3 kelas 12. Selamat menonton. Sebelum kita memasuki materi tersebut, apakah kalian tahu apa itu demokrasi terpimpin? Nah, demokrasi terpimpin itu adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1949 sampai dengan tahun 1966, di mana dalam sistem demokrasi ini seluruh keputusan dipegang oleh Presiden Soekarno. Nah, materi yang kedua adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau bisa disingkat BAPENAS untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Raya. Maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau bisa disingkat DPRNAS pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota menjadi 50 orang dan kemudian menjadi 80 orang. Tugas DPRNAS adalah yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan teknik. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi DPRNAS yang tugas utamanya memberikan isi proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Pada tahun 1963, DPRNAS diganti menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau bisa disingkat BAPENAS yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, langkah yang kedua adalah penurunan nilai uang. Berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 1959 diberlakukan tanggal 25 Agustus 1959 merupakan dasar pemerintah dalam melakukan tindakan Sanering. Sanering tersebut memiliki beberapa tugas seperti mengurangi jumlah uang yang telah beredar dalam masyarakat, melakukan peningkatan nilai rupiah dengan tujuan memakmurkan rakyat kecil dan melakukan pembendungan dalam hal inflasi yang tinggi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah 1. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi. Yang kedua, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Nah, untuk langkah yang selanjutnya akan dibacakan oleh Bernike. Langkah selanjutnya adalah konsep juanda. Setelah beberapa nasional berhasil diberikan di Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintahan mulai memikirkan pendirian rakyatnya dan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Juanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan konsep juanda. Namun, konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap negara Yugos, Amerika Serikat, dan Yugoslavia. Lalu langkah yang keempat adalah panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya melibatkan para ahli ekonomi, namun juga melibatkan partai politik. Anggota musyawarah, pembantu pemimpinan revisi atau PPR, DPR, dan juga DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut deklarasi ekonomi atau DEKON. Sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Langkah kelima adalah kenaikan laju inflasi. Latar belakang meningkatnya laju inflasi yaitu meningkatnya
penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan pada tanggal 13 Desember 1965. Pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai 1.000 menjadi 1. Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut, uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1.000 kali lipat uang rupiah lama akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru. Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi. 6. Tritura. Pada tanggal 10 Januari 1966, tuntutan yang dikenal dengan nama Tuntutan Rakyat Tritura meliputi pembubaran PKI Rafali, kabinet dan penurunan harga kebaikan ekonomi. Akhirnya tujuan dari Tuntutan Rakyat dapat terwujud. Pada tanggal 11 Maret 1966 Semarang, Mayor Jenderal Soeharto untuk memperintah Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Selain itu, Soekarno juga mengamanatkan agar meningkatnya yang terwujud kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang ketiga yaitu sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin. Sebagai negara yang baru merdeka, kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat terbelakang. Namun demikian, pemerintah telah mencoba upaya untuk memperbaiki ekonomi melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, nasionalisasi dejavase bank. Dalam keterangan pemerintah tanggal 28 Mei 1951 di depan DPR dikemukakan rencana pemerintah mengenai nasionalisasi dejavase bank menjadi Bank Indonesia. Pada tanggal 19 Juni 1951 dibentuk panitia nasionalisasi dejavase bank. Tugas panitia tersebut adalah mengajukan usul mengenai nasionalisasi, rencana undang-undang nasionalisasi, serta merencanakan undang-undang yang baru mengenai bank sentral. Kemudian pemerintah mengangkat Mr. Sarifudin Prawira sebagai Presiden Dejavase Bank berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 123 tanggal 12 Juli 1951. Sebelumnya pemerintah telah memberhentikan Dr. Houwing warga negara Belanda sebagai Presiden Dejavase Bank berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tanggal 12 Juli 1951. Nah, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, Gerakan Benteng Sumitro Jojo Hadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru sehingga perlu mengubah struktur ekonomi dari sistem kolonial ke dalam sistem ekonomi nasional. Program sistem ekonomi dari gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir. Ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan, program ekonomi Sumitro ini dikenal dengan program ekonomi Gerakan Benteng atau lebih populer dengan sebutan program Benteng. Program Benteng dimulai pada bulan April 1950 dan berlangsung selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1953. Akan tetapi, program tersebut tidak berhasil mencapai tujuan. Dan yang ketiga, Gunting Sarifudin. Gunting Sarifudin dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950. Gunting Sarifudin adalah seorang menteri keuangan pada saat itu. Disebut Gunting Sarifudin karena peraturan itu mengharuskan pemotongan semua uang kertas yang bernilai Rp2,50 ke atas menjadi 2 sehingga nilainya tinggal setengah. Materi yang terakhir adalah upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadapi cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.
engineering. Cara memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas sehingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan Syafruddin Parawi Negara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena memiliki uang Rp2,50 ke atas, hingga orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah yang beredar dan pemerintah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Belanda dan mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta. 2. Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro. Langsung aja direncanakan ya. Direncanakan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Kabinet Gerakan Benteng dimulai pada April 1950 hingga selama 3 tahun 1950 sampai 1953. Lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Nasionalisasi Dejavase Bank. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi Dejavase Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi Dejavase Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. 4. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsi oleh Iskak Cokro Hadisuryo, Menteri Perekonomian Kabinet Ali 1. Tujuan dari program ini adalah 1. Untuk memajukan pengusaha pribumi, 2. Agar pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional, 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, 4. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. 5. Persaingan finansial ekonomi (PINEK). Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh anak Agung, Gede Agung, pada tanggal 7 Januari 1956. Dicapai kesepakatan rencana persetujuan PINEK yang berisi persetujuan PINEK hasil KMB dibubarkan. Hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan PINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. 6. Rencana pembangunan 5 tahun. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi ada masa pada Kabinet Ali Sastroamijoyo. Ulang Ulang dong, kamu lanjut aja. Oh, lanjut aja. Ali Sastroamijoyo 2. Pemerintahan Dari sini. Nih ya, gara-gara hidung tangannya masuk. 6. Rencana pembangunan 5 tahun. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek,
Tetapi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1997, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. Yang ketujuh adalah Musyawarah Nasional Pembangunan. Masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau disingkat MUNAP. Tujuan diadakannya MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka yang panjang. Tapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena yang pertama itu adalah adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. Yang kedua adalah terjadi ketegangan politik yang tak dapat dibedakan. Terus yang terakhir adalah kedua pemberontakan PRI atau kesemestaan. Nah, itulah materi yang sudah kami jelaskan. Itulah video dari kami. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.